Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman santri di seluruh penjuru negeri, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Selamat datang di podcastnya NH, Tripods bersama saya Alvina Maghfirah. Ya, sedikit cerita, jadi podcast ini adalah podcast yang baru saja dirilis atau diinisiasi oleh beberapa teman santri. Jadi ini masih hangat dan kali ini adalah sesi perdana kami. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Santri Nasional atau HSN tahun 2024 yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 22 Oktober. Teman-teman di sini pasti sudah mengetahui kan dan pasti sudah mengenal seperti apa sejarah Hari Santri Nasional dan bagaimana Presiden Joko Widodo mencetuskan dan meresmikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Selain itu, kalau kita berbicara tentang Hari Santri, maka ingatan kita pasti akan kembali kepada resolusi jihad seperti yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi di podcast kali ini kita tidak akan membahas mengenai sejarah Hari Santri dan resolusinya ataupun sejarahnya, akan tetapi kita akan berbincang mengenai HSN sebagai momentum bagi para santri untuk merefleksikan diri, karena mengingat bahwa HSN itu merupakan momen yang sangat penting khususnya bagi para santri, sehingga kita harus memiliki ritme iman yang selalu meningkat dan bagaimana supaya para santri itu memiliki impian yang tidak pernah pudar begitu. Di depan saya sudah hadir tamu yang sangat luar biasa, yaitu Umi Nurul Fadilah, MPDI Al-Hafidhoh. Selain beliau sebagai seorang pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Hikmah di pesantren kami, beliau juga merupakan seorang dosen di UIN Salatiga. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Umi hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, bagus sekali. Ya, idenya sangat luar biasa, yaitu untuk belajar sharing bersama mengenai pengalaman dan motivasi ya. Insya Allah saya akan berbagi dengan sesuai apa yang saya tahu. Nanti semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berbincang dengan Umi mengenai tema yang sangat luar biasa ini. Baik, mungkin bisa Umi ceritakan ketika Umi di pesantren ataukah sebelum di pesantren, apakah Umi menemukan ritme iman gitu? Ataukah justru Umi menemukan ritme iman itu ketika Umi sudah keluar dari pesantren? Gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya. Ya. Oke. Teman-teman, mungkin kita tahu ya dan sangat familiar dengan kata iman. Bahwasanya kita tahu kalau misalnya iman itu adalah sesuatu yang ada di hati kita. Betul. Jadi kalau dalam suatu kitab itu dikatakan iman itu adalah tasdiqon fil qalbi, kemudian wa qaulan bil lisani wa amalan bil arkani. Jadi iman itu ada dalam hati kita. Dalam hati kita. Kemudian kalau misalnya jadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, harusnya iman itu selalu melekat di dalam hati. Nah, makanya kalau misalnya iman kita itu biasanya itu bersifat yazid dan yangkus. Yazid dan yangkus itu adalah iman yang kadang itu tebal atau bertambah, kemudian yangkus itu iman itu bersifat bisa menipis gitu. Jadi kalau misalnya iman kita sedang menebal itu ya mungkin karena kita kadang mengetahui atau berjumpa dengan hal-hal yang baik, atau misalnya kita berniat untuk memupuk iman kita ya harusnya dengan hal-hal baik tersebut, misalnya seperti itu. Atau bahkan yang kadang-kadang hal-hal yang kita jumpai atau misalnya yang kita bisa mengambil hikmah dari hal tersebut mungkin bisa menambah iman kita ya. Itu mungkin teman-teman juga pernah merasakan bahwa kita kadang itu merasa dekat sekali dengan Allah. Betul. Pernah merasakan hal tersebut ya? Iya. Nah, itu iman kita itu biasanya sedang naik. Ya, sedang naik atau yazid. Jadi sifat iman kita itu sedang naik. Kadang atau misalkan kita itu kadang merasa jauh dengan Allah, misalnya seperti itu, atau merasa budrek, atau misalnya merasa sumpek gitu. Merasa sumpek. Nah, itu mungkin kita
Mungkin perlu ya untuk memupuk iman, atau misalnya kita perlu dengan menambah-nambah hal kebaikan, ibadah seperti itu. Nah, mungkin itu adalah sifat iman yang ada dalam hati kita. Tapi kalau misalnya saya sendiri itu, kalau mengenai iman ya mungkin dari kecil sampai sekarang pun pasti sudah berbeda. Kalau waktu kecil sebelum masuk pesantren itu ya tingkatan anak-anak itu seperti apa kan juga berbeda, kadang tergantung lingkungan, atau misalnya ya belum segitu banyaknya ketika kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Bahkan ya kalau di pesantren itu kan biasanya itu kita banyak mempelajari tentang keagamaan, kemudian tentang ibadah-ibadah. Nah itu biasanya kan bisa menambah kualitas iman kita, seperti itu. Oke, berarti dapat dipahami ya teman-teman dari jawaban Umi. Jadi iman itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman. Misalnya faktor lingkungan, kemudian faktor ilmu yang kita pelajari, dan juga kebaikan. Jadi semakin banyak ilmu tentang keagamaan, ilmu tentang apa saja yang kita pelajari bisa meningkatkan iman kita. Kemudian kebaikan setitik apapun yang kita lakukan juga bisa menambah iman kita. Oke, selanjutnya ketika Umi berada di pesantren mungkin ya, pasti ada momen-momen ketika Umi ini merasa di masa-masa sulit, di masa-masa yang sangat berat, entah itu tertekan ataupun stres karena tugas ataupun ngajinya yang terlalu banyak gitu ya, sehingga tertekan sendiri, Umi stres sendiri ngoten. Kemudian seperti apa tips dari Umi untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai kita ketika kita terpuruk dalam hal misalnya lagi malas, lagi bad mood gitu ya. Bagaimana kita untuk membangun motivasi atau semangat kembali. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, bahkan saya sendiri pun kadang juga merasakan hal tersebut. Jadi kalau dengan banyaknya tugas, kegiatan, permasalahan, nah gitu mungkin kita sabar dulu untuk menghadapi masalah tersebut. Dengan kita lihat apa yang menjadi motivasi kita. Mungkin kan per orang itu motivasinya beda-beda ya. Atau misalnya Mbak Vina, ya dengan saya itu misalnya yang mengumpulkan atau misalnya mengembalikan semangat kita, kemudian mood kita menjadi lebih baik, itu pasti berbeda. Misalnya Mbak Vina sukanya dengan jalan-jalan atau baca buku ke perpus tentang motivasi-motivasi, atau misalnya telepon ibu bapaknya di rumah, seperti itu. Jadi itu bisa, menurut saya itu bisa untuk menjadikan kita lebih semangat lagi dan mengingat apa tujuan kita, untuk misalnya mengingat target-target kita di semester, misalnya di semester 5 ingin mencapai IPK berapa, atau misalnya sudah semester atas punya target untuk lulus tepat waktu. Nah, ya kalau misalnya lagi capek-capeknya butuh istirahat, enggak apa-apa, istirahat dulu. Tapi kalau misalnya sudah cukup, jangan berlanjutan. Tapi kita mulai lagi, ya start lagi untuk belajar lagi dan semangat lagi. Itu mungkin menurut saya. Baik, jadi memang kita semua pasti memiliki cara masing-masing ya teman-teman untuk bisa menaikkan mood booster kita, dan kita bisa mencari berbagai cara, mencoba dengan berbagai alternatif. Kita itu dosisnya seperti apa? Mungkin kita butuh untuk jalan-jalan, atau hanya sekadar berolahraga ringan, atau mungkin teman-teman hanya butuh ngopi sejenak gitu. Oke, berbicara tentang mimpi ya Umi, pasti kita semua memiliki suri teladan ataukah figur atau sosok inspiratif yang bisa kita teladani, baik itu dari akhlaknya ataukah dari kesehariannya, dari kepribadiannya. Kalau dari Umi sendiri, apakah ada sosok inspiratif tersebut gitu? Apakah mungkin orang tua atau guru-guru Umi gitu? Ya, terima kasih. Jadi untuk mungkin kalau misalnya lagi masa-masa belajar, pengalaman saya sendiri ya, mungkin waktu menjadi mahasiswa atau menjadi santri, dulu memang ketika saya menjadi mahasiswa pasti melihat kakak kelas atau kakak tingkat yang mana mereka itu di pandangan mata saya itu lebih sukses atau cemerlang dalam akademiknya, kemudian dalam organisasinya, kemudian tingkah lakunya. Nah, menurut saya itu
bagus, itu mungkin bisa menjadi inspirasi saya atau semangat bagi saya. Tapi kalau misalnya sekarang itu ya mungkin saya lebih melihat kepada jamaah, teman-teman jamaah yang mungkin saya lihat itu lebih bagus atau menjadi suri tauladan. Contohnya misalnya dalam hafalan Qur'annya itu kok lanyah sekali, kemudian dalam adabnya, unggah-ungguhnya kok baik sekali. Nah itu biasanya itu saya ingin mengikuti ya, misalnya menjadikan contoh atau patokan. Oh mungkin saya Harus seperti beliau. Kalau misalnya ya itu mesti nggak cuma satu orang sih, karena kalau misalnya itu ketika kita bertemu dengan seorang yang mungkin di hadapan kita, di dalam pandangan kita itu lebih baik, mungkin kita bisa ambil hikmahnya dalam hal tersebut. Mungkin dalam hal lain, akademiknya, atau dalam belajarnya, kan kita itu belajar berbagai macam hal ya. Mungkin misalnya dalam pembelajaran mengajarnya, ketika saya ada di kampus, teman-teman dosen, oh Kak, lebih bagus kayaknya, lebih semangat, mungkin saya jadikan contoh. Kemudian kalau misalnya dalam mengaji, beda lagi. Nah itu kita mungkin bisa mengambil contoh berbagai macam hal dan dengan berbagai macam orang yang kita mungkin jadikan contoh atau semangat gitu ya. Iya, semangat bagi kita, panutan bagi kita. Banyak sekali ya bunya-bunya yang luar biasa di Jawa Tengah ini. Ya mungkin seperti itu. Jadi memang harus ada spesialisasi tersendiri ya. Apakah ketika kita masih di pesantren atau mungkin ketika kita nanti sudah berkeluarga, pasti ada sosok yang bisa kita jadikan anutan, bisa kita jadikan contoh supaya hidup kita itu menjadi lebih baik lagi, supaya motivasi kita itu selalu meningkat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, masih membahas tentang mimpi. Jadi kan kita sebagai mahasantri, kadang kita terpengaruh dengan teman kita yang ya udahlah saya hidup apa ala kadarnya aja, ya udah saya hidup mengalir dengan sendirinya tanpa kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, padahal sebagai seorang mahasantri yang sejati, maka kita harus memiliki impian gitu, Umi. Jadi, seperti apa atau bagaimana caranya supaya santri-santri zaman sekarang, santri-santri milenial zaman sekarang ini berani untuk bermimpi. Paling tidak itu berani terlebih dahulu, baru nanti ada kemauan untuk merealisasikannya. Gitu. Oke ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke teman-teman semuanya, karena kita berbicara mengenai mimpi ya. Mimpi, kalau misalnya bermimpi itu menurut saya itu sangat penting sekali. Mimpi atau tujuan, atau misalnya cita-cita. Nah itu sangat penting bagi kita. Karena kalau misalnya kita mempunyai mimpi, pasti kita akan mempunyai atau mau melangkah. Apalagi seorang santri yang punya background di mana mereka itu kalau santri itu biasanya belajar agama lebih banyak gitu ya. Dia harus mempunyai mimpi. Ya, karena dengan mimpi ya kita biasanya itu lebih semangat untuk merealisasikan, misalnya dengan belajar, kemudian berbagai macam cara bagaimana kita bisa meraih mimpi tersebut. Misalnya seorang mahasiswa sekaligus santri yang mana misalnya hafalan Quran atau santri yang tahfidz gitu ya. Karena kalau misalnya di pondok pesantren kita Nurul Hikmah ini ada 2 program, yaitu program tahfidzul Quran dan program salafiyah atau mengaji kitab. Nah itu pasti harus punya target atau punya mimpi, di mana kita seorang misalnya hafidz atau hafidhoh itu pasti itu harus punya langkah, harus punya target. Oh saya nanti misalnya seperti ini. Biasanya kalau misalnya lulus tepat waktu itu biasanya 4 tahun. Tahun. Nah, dengan itu kita harus punya mimpi, harus berani bermimpi. Selama 4 tahun ini, insya Allah, bismillah, saya bisa hafal 30 juz. Kalau punya mimpi seperti itu, pasti dia mau untuk mengusahakan, mau untuk berusaha, mau untuk melaksanakan. Dan punya semangat. Punya semangat pastinya. Karena kalau misalnya barang siapa yang mau punya keinginan, pasti dia akan merealisasikan atau manjada wajada. Pada siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Nah, mungkin seperti itu ya.
Jadi mimpi itu sangat penting sekali, titik poin dan modal utama menurut saya mimpi itu. Dengan mimpi ya tadi sebagaimana kita masa-masa belajar ini bisa untuk punya target, kemudian langkah kita itu lebih tepat. Oh saya harus seperti ini, oh saya harus purpose, oh saya harus deres Quran, oh saya misalnya harus deres kitab saya biar nggak lupa dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang kita itu harus mau nggak mau harus berani bermimpi ya teman-teman. Jadi jangan jadi orang yang cemen atau membiarkan hidupnya itu mengalir begitu saja atau let it flow gitu. Jadi harus punya tujuan dan arah yang jelas. Oke, masih berkaitan dengan mahasantri ya teman-teman. Jadi seorang mahasantri ini kan punya dua status yang berbeda. Dia sebagai santri di pondok pesantren dan juga dia sebagai mahasiswa di kampusnya. Tentu ini bukan perkara yang mudah dan bukan status yang remeh gitu ya, karena seorang mahasantri nih, dan pastinya mereka itu punya tantangan tersendiri, punya tantangan yang harus mereka hadapi. Kemudian dari Umi mungkin memiliki sudut pandang tertentu bagaimana mereka dapat menghadapi tantangan tersebut gitu. Ya, sebagai remaja, Mas Santri itu masih remaja ya, Iya, remaja. Sebagai remaja itu apalagi di zaman sekarang menurut saya itu banyak sekali tantangan-tantangan atau godaan-godaan yang Betul. sangat menggiurkan. Iya. Apalagi setiap orang di zaman sekarang itu pasti pegangannya itu adalah HP. Nah, Iya. salah satunya itu ya ini adalah godaan HP itu ya yang paling harus kita hadapi dengan benar-benar harus sesuai dengan penggunaan yang baik. Iya. Ya, dengan HP itu kan kita bisa apa saja itu kan mampu, bahkan kalau misalnya berhubungan dengan siapa saja pun di mana saja itu dengan HP kita bisa. Salah satunya ya HP tersebut. Kemudian mohon maaf ya, mungkin karena lagi masa remaja, mungkin diantaranya adalah mungkin pacar ya. Iya. Ya pacar itu juga menurut saya juga sangat mengganggu. Kalau misalnya mungkin berkenalan dengan lawan jenis itu juga boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya sudah terbawa emosi, kemudian hati dan pikirannya itu terpengaruhi, pasti akan sangat kadang bisa terpuruk ya. Iya, Mohon maaf. bisa mengurangi fokus gitu. Bisa mengurangi fokus, Iya. bisa mengurangi mood kita untuk belajar. Betul. Apalagi di pesantren itu kan apa namanya ya, waktu-waktu kita selain di kampus kita gunakan untuk kuliah, di pesantren itu sudah full kita gunakan untuk mengaji. Kalau misalnya waktu kita gunakan untuk main HP, misalnya pacaran, Iya, karena ngurusi pacar. iya ngurusi pacar seperti itu, mungkin waktu kita itu akan habis. Karena kalau misalnya punya pacar itu biasanya itu akan terfikir atau Iya, misalnya betul. dalam hatinya itu ya kurang fokusnya mungkin seperti itu. Kemudian selain itu juga lingkungan itu sangat mempengaruhi mempengaruhi kita. Karena tadi pernah saya katakan tadi al-insanu ibnul bi'ah. Jadi manusia itu adalah didikan daripada lingkungan tersebut. Kalau mungkin biasanya kita bergaul dengan orang-orang yang semangatnya tinggi, yang misalnya seragam ngaji, kalau misalnya di pondok dikatakan seperti itu. Kalau misalnya di kampus ya sering-sering ke perpus. Kalau di perpus itu pasti kan lingkungan kita Bukannya yang sehat gitu. ya Iya. membaca buku, Baca kemudian buku. mengerjakan tugas-tugas makalah dan lain sebagainya, pasti kita akan terbawa, Termotivasi ya. termotivasi seperti itu. Oh, teman-teman saya kok pada fokus, Rajin-rajin. teman saya kok pada ke perpus semua. Iya. Itu pasti kita akan ikut akan mengerjakan seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi? Jadi kalau menurut saya Umi, tantangan yang kita hadapi juga adalah faktor dari internal kita sendiri. Mungkin itu rasa malas, kemudian rasa yang kita seolah-olah enggan untuk melakukan apapun gitu. Iya. Bawaannya ingin main HP terus atau bawaannya ingin rebahan terus gitu. Nah, itu kan juga menghambat kemajuan kita sebagai seorang mahasantri. Misalkan sudah waktunya mengaji tapi kita masih rebahan lah atau masih main HP lah atau masih ngurusi hal-hal yang tidak penting gitu, padahal seharusnya kita bisa berangkat untuk tepat waktu gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya Umi. Iya. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita akan bahas tentang apakah kita itu mempunyai hubungan yang signifikan, hubungan yang sama, yang seimbang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Misalnya bagaimana sudut pandang Umi dalam melihat hubungan antara keberhasilan duniawi dengan apa yang kita usahakan atau hubungan kita dengan Allah. Apakah keduanya memiliki hubungan yang sangat signifikan atau
keduanya ya berdiri sendiri seperti itu. Oke. Ya, kalau misalnya mengenai dunia dan akhirat ya, kita sebagai santri pastinya kita tahu bahwasanya di dunia ini pasti berkesinambungan dengan nantinya di akhirat. Karena kalau misalnya kita pernah dengar kata itu kan ad-dunya mazra'atul akhirah, sebuah hadis ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam ladangnya di akhirat. Atau misalnya kita memetik hasil kita usaha kita di dunia ini nantinya di akhirat. Ya. Jadi kehidupan di dunia itu berkesinambungan atau berkaitan dengan hidup nanti kita di akhirat. Akan tapi kita hidup di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Apakah yang ditanyakan Mbak Vina tadi, apakah keberhasilan kita itu berkaitan atau punya hubungan dengan spiritual kita, ibadah kita, kemudian doa-doa kita. Ya, kalau menurut saya ini sangat berkaitan sekali. Jadi doa-doa kita itu kan juga didengar oleh Allah. Bahkan kata Allah sendiri itu dalam Al-Quran itu kalau nggak salah di juz-juz terakhir, kalau nggak salah di surat Al-Ahzab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang mana artinya adalah dan Tuhanmu berkata kepadamu ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan atau memberikan kepadamu. Itu anjuran bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Nah, bagi kita makanya untuk berdoa itu penting sekali. Dan keberhasilan kita itu mustahil kalau hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Pasti ada campur tangan Allah atau pertolongan Allah atau rahmat Allah atau taufik dari Allah yang bisa memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita atau impian-impian kita yang kita usahakan selama ini. Oke, terakhir nih teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah Umi ada pesan khusus bagi kita semua, bagi para mahasantri khususnya, bagi mereka yang merasa terjebak dalam situasi yang tidak menentu, dalam arti sering burn out, kemudian merasa terjebak dalam ritme kesibukan yang tidak ada ujungnya, padahal mereka itu sebenarnya hanya tidak bisa memanajemen waktu dengan baik gitu, dan sulit untuk konsisten dalam beribadah, mungkin tidak bisa membagi waktunya antara mengaji dengan rapat, organisasi dan lain sebagainya gitu. Ya. Ini berbagi saja mungkin karena setiap orang itu mempunyai kesibukan, kemudian mempunyai motivasi, kemudian mempunyai target yang berbeda-beda ya. Menurut saya ya mereview ulang bagaimana pengendalian dirinya, apakah sudah tepat ya, berpikir ulang, mereview ulang apakah sudah tepat saya sebagai mahasantri, sebagai santri yang misalnya dengan kesibukan kampus saja misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia belum tepat ya hendaknya mentarget ulang, harusnya membagi waktu ulang, kemudian mungkin mereview ulang ya bagaimana kesibukannya itu sudah tepat apa belum supaya dia sebagai mahasantri ya yang kesehariannya juga ada di pondok dan kuliah. Kalau misalnya disibuk salah satu aja, misalnya di akademik saja atau di organisasi, kadang itu juga ada mahasiswa di mana dia itu tersibuk hanya di organisasi, bahkan kuliahnya biasa saja atau bahkan malah kadang tugas-tugasnya terbengkalai dan pasti juga ngajinya terbengkalai. Menurut saya itu kalau dia secara teoritis, secara tepatnya harusnya itu kan nggak harus unggul di salah satunya, tapi harus bisa memegang dua-duanya. Walaupun nggak bisa terpegang semuanya, tapi harus berusaha memanage waktunya. Oh, kapan saya harus kembali ke pondok untuk ngaji? Oh, kapan saya harus misalnya mengerjakan tugas agar tidak fokus hanya di organisasi saja, misalnya seperti itu. Ya, memanage ulang. Kalau misalnya seperti itu, insya Allah dua-duanya akan jalan seimbang. Kalau menurut saya sendiri itu tidak harus mengorbankan salah satunya. Karena kenapa? Kita menilik daripada pondok tersebut atau kita lihat dari jadwal-jadwal di kampus. Biasanya kita tahu bahwasanya
jadwal kuliah itu kan dari pagi, sudah ada jam-jamnya Iya, tertentu. betul. Dan pastinya pondok itu juga mempunyai jadwal-jadwal tertentu, di mana kalau misalnya dia lagi di kampus, pastinya tidak mengikuti Kegiatan kegiatan pesantren. pesantren, karena pesantren itu mempunyai kegiatan pasti tidak ada di jam perkuliahan. Jadi biar tidak terjebak di salah satu kesibukan saja, ya, mengingat kembali motivasi dari orang tua, dari mana kita berasal, kemudian kalau misalnya kita tahu, oh pengen menjadi lebih baik lagi, pastinya akan memperbaiki di mana dia punya posisi sebagai mahasiswa santri, pasti ingin meraih poin targetnya dalam mengajinya di pesantren, kemudian juga akan di kampusnya misalnya meraih atau IPK, lulus di IPK tepat yang tinggi. waktu seperti itu. Ya, jadi kesini itu apa yang dia tuju atau yang dia cari gitu ya. Jadi kembali mengingat seperti apa motivasi yang sudah kita tetapkan di awal, entah itu dari dorongan orang tua, kemudian dari guru-guru kita yang sudah menitipkan pesan, misalnya saya pasrahkan ke Pak Kiai supaya bisa mengaji dan juga bisa menjadi mahasiswa yang taat peraturan, yang juga memiliki prestasi di kampus, tapi juga tidak melupakan statusnya sebagai seorang santri. Jadi memang keduanya bisa diseimbangkan ya Umi, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Jadi kembali lagi ke tujuan awal kita, ke motivasi awal kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari pemaparan Umi tadi sangat relate ya, sangat relevan dengan tema HSN tahun 2024 ini, yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Dan mungkin dari Umi ada closing statement sebelum kita akhiri podcast perdana ini. Oke teman-teman semuanya, ya dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk idenya mengadakan podcast ini ya. Kalau pesan saya mungkin untuk teman-teman semuanya, ya jangan takut bermimpi, karena kalian semuanya adalah syubbanul yaumi rijalul ghadi. Jadi pemuda hari ini itu adalah penerus di masa depan. Jadi jangan takut bermimpi, kemudian jangan lupa berdoa dan berusaha, karena hanya berusaha tanpa doa itu juga kurang seimbang, atau bahkan kalau misalnya kita berdoa saja tanpa dibarengi dengan usaha, pasti hanya omong kosong saja. Jadi bentuk doa kita itu adalah interaksi kita dengan Allah, dan Allah adalah yang menentukan bagaimana kita, usaha kita, seperti itu ya. Sebagaimana tadi kita katakan atau kita dengarkan dalam Al-Quran juga sudah dianjurkan untuk kita agar selalu berdoa kepada Allah. Ya mungkin cukup sekian dari saya ya, karena saya sendiri juga banyak kekurangannya, banyak jauh daripada kata baik ya. Ya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, atau misalnya ada yang kurang tepat, karena murni kalau misalnya ada kekurangan dari saya sendiri, atau apabila ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi Nurul Fadilah yang sudah berkenan hadir di podcast NH, di Tripodsnya NH, dan juga teman-teman yang bersedia untuk menonton kami dari awal hingga akhir. Terima kasih, dan kita sudah mendapatkan poin-poin pentingnya terkait dengan bagaimana kita itu bisa meningkatkan ritme iman dalam kehidupan kita, serta supaya kita itu tetap menjadi seorang santri yang sejati, seorang santri yang pemimpi. Oke teman-teman, demikianlah Tripods perdana kami. Saksikan atau stay tune di Tripods edisi selanjutnya. Tripods, keren bersama NH. Saya Alvira Mafiro dan Umi Nurul Fadilah mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.